Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Syah Ipung. Tempo hari saya pernah mengupload satu video teman-teman, yang di situ saya mengingatkan kepada semuanya saja yang menyaksikan video itu agar bijaklah dalam menggunakan media sosial. Dalam arti ketika mendapati, melihat ataupun mengetahui ada satu perbedaan yang tidak sama dengan apa yang biasa dilakukan, maka hargailah, selama perbedaan-perbedaan yang timbul atau yang muncul itu adalah semuanya masing-masing mempunyai landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, atau istidlal yang lainnya. Untuk screennya saya tampilkan ada di atas teman-teman ya, ini bisa dilihat. Nah, dalam video tersebut komentarnya banyak sekali, beragam sekali. Yang mendukung saya, yang pro dengan saya juga banyak. Artinya yang punya sifat tasamu, kelegowoan, adanya perbedaan itu banyak. Tapi yang memaksa sudut pandang harus sama dengan mereka itu juga banyak teman-teman. Di dalam video itu, disclaimer sedikit ya, dalam video itu saya menjelaskan tentang perbedaan cara berzikir ba'da sholat maktubah, setelah sholat fardu. Ada yang berzikir dengan suara yang pelan, sendiri-sendiri infirod. Ada yang dengan suara jahr yang keras, yang dilakukan secara berjamaah antara imam dan makmum. Saya menghargai dua perbedaan itu. Artinya masing-masing punya landasan hukum, punya landasan tendensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam video tersebut banyak sekali yang memaksa dalam arti ndak ada contohnya jahr dari Rasulullah, ndak ada dalilnya sama sekali. Terus banyak yang langsung mencantumkan ayat Al-Quran gitu ya. Jadi inilah luar biasanya media sosial tuh teman-teman. Kadang-kadang kita itu terlalu memaksakan pendapat kita itu harus dipakai oleh orang lain, atau orang lain tuh harus mengikuti atau sama dengan pendapat kita. Itu yang kurang pas ya, kurang pantas ya. Kenapa? Karena keberagaman itu lahir daripada cara berpikir dan sudut pandang setiap orang dalam memahami sumber hukum, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang itu teman-teman. Tapi saya ingin merespon ada satu komentar yang menurut saya itu ini harus ditanggapi dan perlu diluruskan teman-teman ya. Saya tampilkan ini pendapatnya. Sebenarnya banyak teman-teman, ada yang buka surat Al-A'raf lah ayat 55, ayat 56, 205, 206, banyak sekali yang saya lagi bahasnya zikir, kemudian diarahkannya pada masalah doa dan segala macam. Saya tidak masuk pembahasan itu, kapan-kapan nanti saya bahas yang itu ya. Ini saya bahas di komentar yang satu ini dulu. Dalam komentar itu pada intinya dia mengatakan bahwa rujukan dalam agama itu hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Sisanya salah, sisanya tidak bisa dijadikan rujukan, baik itu sahabat, baik itu ijma umat, baik itu ijtihad daripada seorang mujtahid mutlak, itu ditolak semua. Baik sahabat, baik tabi'in, ijma'ul umat, itu semuanya ditolak semua. Hanya dua yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Ini Masya Allah teman-teman, ya Allah Gusti. Ini untuk komentar ini saya respon ya, Mas, memang benar rujukan utama itu sesuai dengan sabda Nabi ya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah pasti, tidak bisa ditolak, Quran dan Sunnah. Tetapi terkadang ada persoalan-persoalan yang terjadi, dinamika di umat itu atau problematika yang terjadi pada umat itu berbeda-beda, yang kadang-kadang tidak ditemukan secara shareh hukumnya di dalam Al-Quran, baik Al-Quran ataupun hadis. Banyak, tidak hanya satu dua, banyak kasusnya. Karena fikih itu diambil dasar hukumnya adalah hukum dzonni, bukan qot'i ya teman-teman ya. Jadi saya contoh saja. Ada tidak pendapat ataupun ayat yang menjelaskan anjing itu najis? Ada tidak? Tidak ada. Coba cari ya. Punten, jangan ditanggapi dengan amarah, dengan nafsu, dengan emosi, jangan. Coba dipikirkan dengan hati yang bersih, dipikirkan dengan akal yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Ada tidak satu ayat Al-Quran yang menjelaskan secara qot'i pasti anjing itu najis? Kita ya, misalkan kita nih madhab Syafi'i itu meyakini anjing itu najis. Bahkan najisnya tidak sembarangan, najisnya mughaladoh. Artinya najis dari tingkatan yang paling tinggi, paling berat. Ada mukhafafah, itu yang paling ringan. Ada mutawasito, itu yang tengah-tengah tarafnya. Ada mughaladoh yang paling tinggi. Coba kalau seandainya
kita hanya boleh pada Al-Quran dan Sunnah, sisanya salah semua. Coba sampean tentukan hukum. Ini contoh saja teman-teman. Sebenarnya banyak sekali contohnya. Saya ambil contoh analoginya satu saja. Hukum anjing itu apa? Kalau najis dasarnya Al-Quran apa? Hadisnya bagaimana? Kalau tidak najis atau suci, maka pengambilan ayat dari Al-Qurannya ayat apa? Atau ayat keberapa? Surat apa? Hadisnya bagaimana? Riwayatnya siapa? Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Karena penentuan najisnya anjing itu berdasarkan ijtihad para imam. Imam mujtahid tentunya. Saya jelaskan ya dalam beberapa video yang sudah pernah saya upload, saya pernah menjelaskan masalah itu. Tapi saya jelaskan secara singkat saja. Madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan bahwa anjing itu najis, bahkan najisnya tergolong mughaladzah yang diberatkan. Itu kenapa? Karena melihat pada satu teks hadis di mana Rasulullah mengatakan tohuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu ayyagsilahu sab'amarotin ulahuna au ukhrahuna biturabin. Ketika ada wadah, apa yang kita punya lah, bukan hanya wadah saja, itu hanya bahasa kiasan saja. Sesuatu yang dijilat oleh anjing ketika ingin disucikan, maka cara mensucikannya harus kita basuh dengan basuhan 7 kali, dimana pertama atau terakhir itu dicampur dengan tanah, dengan debu, begitu kira-kira. Dari situ kemudian Imam Syafi'i mencetuskan satu hukum bahwa berarti kalau begitu anjing itu najis. Nah, mazhab yang lain seperti Maliki, Hanafi itu tidak mengatakan anjing najis. Kenapa? Karena punya tendensi dari ayat Al-Quran, fakulu mimma amsakna alaikum, dalam surat Al-Maidah ayat 4. Maka makanlah hewan hasil buruan dari hewan yang sudah dilatih. Contoh, anjing sudah dilatih untuk berburu, menangkap rusa, menangkap kijang, menangkap apalah misalkan yang bisa dimakan. Kemudian hewan yang telah diburu oleh anjing itu boleh dimakan oleh si pemilik anjingnya, artinya si pemburunya boleh. Di situ ayat Al-Quran tidak memerintahkan hewan buruan itu harus dibasuh terlebih dahulu. Bahasanya langsung fakulu mimma amsakna alaikum, dan makanlah kalian dari hasil tangkapan hewan-hewan yang telah dilatih. Hewan-hewan yang telah dilatih itu tidak hanya anjing ya. Kalau misalkan punya singa ya singa, kalau punya macan ya macan, yang bisa dilatih saja menangkap itu, maka hasil tangkapannya boleh dimakan dan tidak ada perintah untuk dibasuh. Itu artinya menunjukkan bahwa anjing itu tidak najis bagi pandangan madhab Hanafi dan Maliki. Bahkan Hambali juga begitu. Tapi untuk Syafi'i tetap mengatakan najis karena bertendensi pada dalil hadis atau sunnah yang mengatakan tadi tohuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu ayyagsilahu sab'amarotin ulahuna au ukhrahuna biturabin. Jadi dari penjelasan itu saya pengen tahu bagaimana Anda menentukan satu hukum anjing, apakah dia suci ataupun najis, yang persis berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti ijtihad para ulama. Coba, saya pengen tahu kalau suci mana dalilnya, kalau najis mana dalilnya, tanpa mengikuti pandangan para ulama, tanpa mengikuti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tanpa mengikuti itu. Coba, saya pengen tahu mana sebutkan dalilnya yang Anda gunakan tetapi tidak merujuk pada pandangan ijtihadnya para ulama berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Itu yang tadi saya jelaskan. Oke, semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya kita belajar, betapa pentingnya kita memahami dalam konsep bermadhab, supaya kita tidak terperosok dalam pemahaman kita yang dangkal dalam mengartikan ayat-ayat yang begitu luas maknanya, begitu dalam maknanya, begitu sulitnya Al-Quran itu tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Dalam ayat Al-Quran ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, ada ayat yang hakiki, ada yang majazi, ada yang dilalahnya am, ada yang dilalahnya khos, ada lagi yang ini yang dinasikh, ini yang maksud, dan seterusnya. Banyak sekali. Oleh karena itu teman-teman, sebelum masuk dalam ranah keagamaan yang terlalu dalam, sebaiknya ngaji terlebih dahulu untuk bekal kita semua, supaya kita itu bijak dalam menyikapi perbedaan. Ulang ya, supaya kita itu bijak dalam menyikapi perbedaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.